Kalian yang mau keluar negeri dalam waktu dekat, terutama yang mau borong belanjaan, entah itu buat pemakaian sendiri, oleh-oleh, atau titipan alias just tip, wajib banget nonton video ini untuk tahu lebih detail mengenai aturan terbaru tentang pembatasan barang-barang yang kita beli dari luar negeri untuk dibawa balik ke Indonesia. Dan ini berlaku untuk seluruh penumpang perjalanan luar negeri, termasuk pekerja migran Indonesia yang pulang ke tanah air. Jadi, bagi kalian yang dalam waktu dekat mau liburan ke luar negeri, lalu keluarga, saudara, atau teman minta dibawakan oleh-oleh berupa kaos, sepatu, sandal, atau makanan atau jajanan khas negara yang mau kalian kunjungi, kalian perlu tahu barang-barang bawaan apa aja yang jumlahnya dibatasi untuk dibawa pulang ke Indonesia. Karena bisa-bisa barang bawaan kalian dikenakan pajak. Ingat, saya di sini hanya menyampaikan informasi yang sudah saya kumpulkan dari berbagai sumber. Jadi, silakan kalian menanggapi informasi ini di kolom komentar. Keluarkan unek-unek kalian atau pendapat kalian mengenai aturan baru ini. Tapi, jangan marah-marahnya ke saya ya. Kan bukan saya yang buat undang-undang. Aturan pembatasan barang bawaan dari luar negeri ini atas dasar diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Dan aturan ini berlaku mulai dari 10 Maret tahun 2024 kemarin. Dan berikut ini daftar barang yang dibatasi pembawaannya sesuai Permendag Nomor 36 Tahun 2023. Pertama, untuk alas kaki seperti sandal atau sepatu itu dibatasi hanya 2 pasang. Maksudnya di sini adalah sandal atau sepatu yang kita beli dari luar negeri, bukan yang kita bawa dari Indonesia. Kedua, ada tas. Maksimalnya itu 2 pieces per penumpang. Dan nilai totalnya tidak lebih dari 1.500 US dollar. Dan kalau kalian bawa tasnya dari Indonesia, misal bawa tas 5 buat gonta-ganti biar sesuai warna pakaian atau tempat, itu nggak kena pajak ya. Karena kan lagi kita bawanya dari Indonesia. Ketiga, ada handphone, handheld tablet, komputer, atau laptop. Itu maksimalnya hanya 2 unit per orangnya dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun kita hanya boleh bawa maksimal 2 unit saja. Lebih dari itu nanti dikenakan pajak. Dan untuk handphone, kita tetap harus mendaftarkan nomor IMEI agar bisa dapat sinyal di Indonesia. Keempat, ada barang-barang elektronik seperti misal TV dan barang-barang elektronik lainnya. Itu maksimal batasannya 5 unit per orangnya. Dan nilai maksimalnya tidak lebih dari 1.500 US dollar. Lebih dari itu nanti dikenakan pajak. Kelima, pakaian dan barang tekstil jadi lainnya. Batasannya hanya 5 pieces per orangnya. Dan ini bukan cuma baju atau celana ya, tapi barang terbuat dari tekstil lain seperti selimut, handuk, taplak meja, gorden, terpal, tenda, karung, permadani, sajadah. Pokoknya barang-barang yang terbuat dari tekstil itu maksimalnya hanya 5 pieces per orang. Berikutnya ini ada sepeda roda 2 dan roda 3. Maksudnya beca gitu? Interesting. Jadi misal kalian keluar negeri terus beli sepeda yang roda 2 atau yang roda 3 yang kayak buat anak-anak itu, atau mungkin kalian tertarik beli beca di luar negeri. Terus kalian bawa pulang becanya ke Indonesia, baik dibawa langsung naik pesawat atau dikirim pakai kargo, itu maksimal jumlah sepeda atau beca yang kalian beli hanya 2 unit. Barang berikutnya adalah mutiara. Nilai maksimalnya tidak lebih dari 1.500 US dollar yang kalau dirupiahin sekitar 23 jutaan. Lalu ada juga mainan yang total nilainya itu tidak lebih dari 1.500 US dollar. Selain itu, ada juga hasil perikanan. Kalau ini kayaknya untuk yang kargo ya, itu maksimal pengirimannya per orang tidak lebih dari 25 kg. Berikutnya ada hewan dan produk hewan, termasuk makanan olahan dari hewan seperti makanan olahan dari daging ayam atau sapi misalnya. Itu juga dibatasi maksimalnya 5 kg per penumpang dan nilainya tidak lebih dari 1.500 US dollar. Jadi misal kalian ini just tipper, terus kalian dapat titipan katakanlah suruh beli dendeng daging dari Makau untuk dibawa ke Indonesia. Itu maksimal per penumpangnya hanya bawa tidak lebih dari 5 kg dan total harganya tidak lebih dari 1.500 US dollar. Terus ada beras, jagung, gula, bawang putih atau produk hortikultura lainnya juga maksimal per penumpangnya atau per pengirim itu tidak lebih dari 5 kg dan nilainya tidak lebih dari 1.500 US dollar. Nah, kalau kalian beli
snack, jajanan, atau makanan dari luar negeri untuk dibawa pulang ke Indonesia, pastikan jumlah berat totalnya tidak lebih dari 5 kg. Kalau lebih dari itu, nanti dikenakan pajak atau bahkan kena sita petugas. Baru-baru ini kan ramai di berita kalau bea cukai telah memusnahkan 1 ton makanan oleh-oleh khas Thailand yang lagi viral, milk bun, senilai 400 juta. 1 ton roti milk bun bermerek After You asal Thailand ini hasil sitaan dari 33 penindakan terhadap barang bawaan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Februari lalu. Saya juga sempat lihat reel dari Justiper yang jual rugi milk bun After You Justipannya di Thailand. Jadi si Justiper ini sudah terlanjur beli 100 atau 200 milk bun kalau nggak salah. Dan karena dia baru dengar bakal ada penyitaan seperti yang udah kejadian sebelumnya, dan sudah terlanjur beli sebanyak itu, jadi dia buka lapak di sana, diobral jual rugi daripada kena sita saat tiba di Bandara Indonesia. Sebenarnya saya dapat request untuk bikin video yang ngebahas tentang aturan terbaru mengenai pembatasan barang bawaan penumpang dari luar negeri ini sudah banyak di komen. Bahkan saya sudah buat videonya, tapi pas proses editing saya hapus lagi. Niatnya sih nunggu keajaiban, kali aja aturan yang kata kebanyakan netizen nggak masuk akal ini direvisi atau tidak jadi diterapkan. Tapi sampai sekarang masih berlaku dan tetap jadi perdebatan di berita dan media sosial. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam wawancaranya di berbagai media bilang bahwa kalau untuk oleh-oleh atau untuk penggunaan pribadi atau personal use itu dibolehkan atau tidak dikenakan pajak. Tapi beliau dalam wawancaranya pun hanya menyebutkan jumlah barang yang dibatasi. Seperti contohnya, kalau untuk pemakaian sendiri, misal beli sepatu 2 pasang, itu dibolehkan. Rupanya beliau ini berhati-hati dalam pemilihan kata-kata yang disampaikan. Dan kalau kalian simak di berita-berita nih ya, itu pernyataannya masih kayak ngeblunder dan tidak memberikan jawaban yang membuat kita yang suka bepergian dan beli barang-barang dari luar negeri untuk oleh-oleh masih bingung dengan pernyataan beliau tersebut. Apa aja sih kriteria barang yang dianggap oleh-oleh atau personal use? Dan apa aja barang-barang yang dianggap non-personal use yang diduga akan dijual kembali untuk justipan? Karena kalau ngomongin salah satu barang yang dibatasi, yaitu pakaian atau barang tekstil jadi, itu kan batasannya cuma 5 pieces per orang ya. Sedangkan Zulkifli Hasan bilang kalau untuk oleh-oleh itu boleh bawa banyak. Ini kan di lapangan bisa jadi bermasalah. Kita beneran beli lebih dari 5 pieces karena emang niatnya buat oleh-oleh keluarga. Dan Zulhas juga bilangnya boleh kalau untuk oleh-oleh, tapi di bea cukai nanti masih ada kemungkinan akan dikenakan pajak karena sudah melebihi batas ketentuan, yaitu 5 pieces, dan bisa dianggap itu bukan personal use. Ya memang bukan personal use, bukan juga untuk diperdagangkan, tapi untuk oleh-oleh. Yang bikin aturan ini baru tinggal berapa lama sih di Indonesia? Oleh-oleh itu kan sudah jadi bagian dari culture kita ya. Wong, kita beli pulsa di gang depan aja kadang dimintain oleh-oleh, suruh sekalian beli es teh lah, gorengan lah, apalagi sampai ke luar negeri bisa dicoret dari kartu keluarga atau diarak sekampung. Kalau pulang dari luar negeri nggak sampai bawa oleh-oleh buat keluarga, saudara, atau teman. Kalau dulu kan sudah jelas, barang bawaan kita yang totalnya lebih dari $500 itu dikenakan pajak. Kalau sekarang, itu kita nggak bisa menentukan barang yang kita bawa ini personal use atau dianggap non-personal use. Dan ketentuan barang-barang yang kita bawa dari luar negeri ini, yang dianggap personal use atau non-personal use, kan kita nggak tahu. Katanya itu urusan bea cukai. Masalahnya, ketidakjelasan ini bisa dimanfaatkan oleh para oknum-oknum bea cukai yang mau malakin kita yang baru pulang dari luar negeri. Apalagi peraturan ini berlaku untuk semua penumpang yang melakukan perjalanan dari luar negeri, termasuk para tenaga kerja Indonesia yang mau pulang ke kampung halaman. Pastinya kan mereka bakal bawa oleh-oleh buat keluarga dan tetangga setelah bertahun-tahun di negara orang. Bukankah sebelumnya ada keringanan bagi para tenaga kerja yang pulang ke Indonesia dan membawa barang bawaannya dari luar negeri? Pokoknya saya akan terus cari informasi update mengenai aturan pembatasan barang bawaan dari luar negeri ini, dan pasti akan saya sampaikan ke kalian. Jadi tetap dukung channel ini dengan like videonya, dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.